Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Binangsari. Saya akan menjelaskan mengenai suatu jurnal tentang return dan risiko aset tunggal. Di sini saya berasal dari Universitas Siber Asia dengan nomor NIM 23101010055 pada mata pelajaran analisis sekuritas dan portofolio. Dalam pendahuluan kita akan diperkenalkan mengenai return dalam investasi adalah nilai yang didapatkan baik bertambah atau berkurangnya suatu investasi dalam beberapa waktu tertentu. ROI merupakan persentase kenaikan penurunan investasi selama periode tertentu. Return adalah salah satu faktor yang mendorong interaksi para investor dan sebagai imbalan atas rasa keberanian investor dalam menanggung setiap risiko investasi. Kemudian, untuk investasi sendiri, eh, ada yang namanya high risk dan high return, yang artinya bahwa resiko investasi itu semakin tinggi, maka semakin banyak juga potensi dan tingkat keuntungan yang diperoleh untuk investor tersebut. Kemudian, dalam investasi akan ditanamkan dalam sebuah saham atau reksadana tersebut bisa berubah-ubah harganya sesuai dengan harga saham yang mempengaruhinya. Jadi, ketika saham kita mengalami naik turun harga, maka itu terjadi suatu suatu pengaruh dari eksternal, contohnya yang berasal dari harga pasar, kondisi ekonomi, serta kondisi ekonomi luar negeri. Tapi perlu kita perhatikan bahwa pengembalian investasi ini kemungkinan menunjukkan harga negatif. Maka investasi yang dilakukan mengalami kerugian. Maka dari itu, sangatlah penting untuk memperhatikan pengembalian investasi atau return yang ditanamkan dalam reksadana maupun saham. Dalam komponen utama dalam return, kita mengenal ada dua, yaitu current income atau pendapatan lancar, kemudian capital gain atau keuntungan selisih harga. Current income sendiri adalah keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran secara periodik, seperti contohnya pembayaran bunga deposito, obligasi, dan lain sebagainya. Disebut juga karena pendapatan lancar, itu karena keuntungan yang diterima biasanya itu berbentuk kas atau setara kas lah, sehingga dapat diuangkan dengan cepat. Misalnya kupon bunga obligasi yang membayar bungaan seperti giro atau cek yang tinggal diuangkan. Demikian juga dengan dividen saham, dibayarkan dalam bentuk saham yang dikonversikan menjadi uang kas dengan cara menjual saham yang diterima. Capital gain sendiri adalah keuntungan yang diterima karena adanya selisih harga jual dengan harga beli suatu instrumen investasi. Kemudian, tentunya tidak semua instrumen investasi ya memberikan komponen return berupa capital gain atau capital loss. Capital gain ini sangat bergantung pada harga pasar instrumen investasi yang tentunya yang bersangkutan. Yang berarti bahwa instrumen investasi tersebut habis diperdagangkan di pasar. Karena dengan adanya perdagangan, maka akan timbul perubahan nilai suatu investasi. Investasi juga dapat memberikan capital gain seperti obligasi serta saham. Sedangkan yang tidak memberikan komponen return capital gain seperti contohnya sertifikat deposito, tabungan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis return kita mengenal ada dua, yaitu return realisasi serta return ekspektasi. Return realisasi itu bentuknya return yang terrealisasikan, sedangkan return ekspektasi adalah return yang belum terrealisasikan. Resiko aset tunggal itu artinya adalah kemungkinan terjadi antara perbedaan return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan suatu aset tunggal. Resiko saham juga tergantung pada banyaknya faktor seperti kondisi pasar,
kinerja perusahaan, serta faktor lainnya yang dapat mempengaruhi harga saham. Jenis resiko itu seperti resiko bisnis, keuangan, likuiditas, resiko pasar, serta regulasi. Metode penelitian dalam pelaksanaan penelitiannya secara sistematis yang mengarah pada hasil yang dituliskan secara jelas dengan memuat teknik pengambilan data dan analisis yang digunakan untuk memperoleh hasil. Selain itu, dapat juga memuat jumlah responden yang digunakan dalam penelitian. Di sini terdapat hasil dan analisa return total dari setahun 90 sampai 96 PTA yang membayar dividen tahun ditunjukkan di tabel berikut. Di sini keterangannya sangat jelas sekali, ada harga saham, dividen, serta return yang diterimanya per tahun ya teman-teman, kita bisa baca. Kemudian saya akan menjelaskan untuk perhitungannya. Untuk tahun 99 kita kita mencarinya tahun 99 tahun 90 itu kita mencarinya 1755 dikurangi 1750 plus 100. Apa itu 1755? Harga saham dikurangi dengan 1750 itu harga saham sebelumnya, tahun sebelumnya. Jadi harga saham sekarang dikurangi dengan harga saham sebelumnya. Kemudian ditambah dengan dividen yang diterima di tahun 90 dibagi dengan harga eh, harga saham di tahun sebelumnya. Kemudian dipersentasekan. Sama aja dengan tahun 91. Jadi sangat mudah sekali ya untuk perhitungan return ini. Kemudian kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap jenis aset itu memiliki return dan risiko yang berbeda-beda. Sehingga penting untuk melakukan riset terlebih dahulu dan memahami karakteristik dari masing-masing jenis aset sebelum melakukan investasi, baik kita investasi di reksadana maupun pasar saham. Karena jika terjadi loss, kita bisa mengantisipasinya sebelum kita mengalami kerugian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.